menurut saya tidak terlalu apa ya, tidak tidak perlu dibahas panjang karena memang beliau ini sudah blunder. Shalom Elohim, Besem Hamasyiah. Ketemu lagi dengan saya Andra Lahama. Di channel saya kita akan belajar menggali dan berapologet bersama. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video saya. Terima kasih banyak. Dan untuk beberapa teman-teman yang membantu saya lewat audio dan juga pencahayaan, terima kasih banyak. Kiranya ini akan menjadi sesuatu yang berguna buat channel saya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini saya akan membahas tentang beberapa orang yang di video sebelumnya saya sudah membahas tentang Kidung Agung 5 ayat 16. Kemudian ada beberapa juga tentang kesalahpahaman agama lain terhadap agama Kristen. Namun kali ini saya ingin membahas dengan santai ya. Jadi saya nggak akan bahas kitab atau apa, tapi saya akan membahas tentang orang-orang yang kemudian memutuskan meninggalkan agama yang lama. Contoh yang sering saya bahas biasanya dari Muslim, itu ada teman-teman yang disebut mualaf gitu, yang dimana mereka dulunya Kristen, ada yang mengaku mantan pendeta, ada yang mengaku mantan pemimpin sekolah teologi, pemimpin sekolah Alkitab, ada yang mengaku mantan evangelis, bahkan ada juga yang mengaku ahli bahasa Ibrani seperti Filipus Christian dan Yonatan Nandar. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang ahli bahasa Ibrani. Sampai saat ini saya masih menunggu loh jawaban dari Filipus Christian, komentar saya di channelnya dia. Semoga dia bisa menanggapi. Apa ya dibilang? Bagi saya kalau ada orang yang mau pindah agama nggak apa-apa, karena memang hak dia untuk pindah agama. Tapi saya akan sangat kecewa jika ada orang pindah agama kemudian dia masih mencampuri urusan agama yang pernah dia di mana dia ada dulu. Tapi saya juga agak curiga dengan teman-teman mualaf ini karena begini, mereka kenapa sih kalau mau pindah agama tuh harus ada embel-embel mantan pendeta, mantan evangelis, kemudian ahli bahasa, ada yang pernah mengaku anak kardinal atau anak pastor ya. Itu lucu sekali. Menurut saya kalau memang mau pindah ya udahlah, kalian kan memutuskan untuk pindah di Islam, pelajari Islam dengan baik dan benar. Kemudian kalau mau bikin kajian, bahaslah Al-Quran. Kenapa Anda harus bahas dan mengkritik Alkitab? Dan ini berlaku juga buat teman-teman yang Kristen yang dulunya dari Islam, yang disebut dengan murtadin katanya, kemudian pindah ke Kristen. Kalau mau kajian juga ada channel-channel tertentu juga mau kajian, bahas Alkitab aja, nggak usah bahas Al-Quran, atau nggak usah menyerang Muslim. Kita berapologet itu artinya kita mempertahankan apa yang sudah benar, yang kita pertahankan. Jadi Alkitab itu sesuatu kitab yang sudah benar, yang kemudian diserang, yang harus kita pertahankan keasliannya. Jadi jangan sampai ada debat saling nyinyir, saling sindir, atau debat kusir lah kalau dibilang. Jadi sekali lagi saya heran ya, apa yang menjadi dasar dari pemikiran mereka ini. Tapi ya sudahlah, setidaknya mereka mewarnai dunia dialog teologis antara Islam dan Kristen. Tapi saya juga mau komentari tentang masih ada beberapa mualaf yang masih belum terima, katanya masih belum terima kalau Kidung Agung 5 ayat 16 itu nubuatan, bukan nubuatan tentang Nabi Muhammad, karena mereka mengklaim Kidung Agung 5 ayat 16 itu nubuatan tentang Nabi Muhammad. Saya mau jelaskan, kitab Kidung Agung itu bukan kitab nubuatan. Kitab Kidung Agung dalam kanonisasi Tanakh dan juga kanonisasi Alkitab Kristen itu masuk dalam kitab Ketuvim atau kitab syair atau kitab puisi. Sedangkan Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Mika, dan nabi-nabi yang lain itu masuk dalam kelompok kanonisasi Nefim atau kitab nabi-nabi. Kalau seandainya Kidung Agung ada di kitab nabi-nabi, berarti isi Kidung Agung adalah nubuatan dan bukan syair. Itu sebabnya kalau mau mengklaim, yang jelas lah tahu konteksnya. Saya percaya bahwa mereka ini nggak tahu konsep, konteks, dan kanonisasi daripada Alkitab. Pada konsili Jamnis atau konsili Jamnia di kota Jamnis,
kitab Kidung Agung, Ester dan juga Pengkhotbah itu baru dimasukkan ke kanon dan disetujui oleh beberapa para rabi, kemudian masuk dalam kanonisasi. Itu sebabnya Kidung Agung ini dia bukan kitab nubuatan. Jadi kalau bilang Kidung Agung 5 ayat 16 itu nubuatan tentang Nabi Muhammad, ini teman-teman malah terima aja lah, karena memang mau paksakan seperti apapun tidak akan pernah bisa. Yonatan Nandar mau sehebat apapun dalam bahasa Ibrani, Filipus ahli apapun dalam bahasa Ibrani, Ustadz Kainama mau bikin bahasa gimana pun, mau bahas dalam gaya cara bagaimanapun, nggak akan bisa, karena memang pada dasarnya kitab itu bukan kitab nubuatan. Jadi isi di dalamnya adalah isi syair atau puisi dan bukan nubuatan. Jadi tidak usahlah memaksakan apa yang sudah seperti itu. Jadi nggak usah paksa-paksa. Dan kemudian sekali lagi, kitab Torah itu atau lima kitab Pentatuk yang ditulis oleh Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Kalau di Al-Quran kan bilang, Al-Quran juga konfirmasikan tentang kepada Musa diturunkannya Taurat, dan kepada Isa diturunkannya Injil, kepada Daud diturunkan Zabur, dan kepada Sulaiman diturunkannya hikmah. Jadi Sulaiman adalah, atau Salomo adalah penulis syair, dia bukan nabi, dia juga bukan, menurut kitab Yahudi Salomo adalah raja dan bukan nabi. Jadi itu sebabnya kalau terminologi antar Islam dan Kristen memang ada perbedaan soal bagian ini. Itu sebabnya nggak usah dipaksakan, nggak usah dibikin sama dengan Al-Quran. Jadi terima aja, karena memang sudah seperti itu cerita yang ada di Alkitab. Dan yang terakhir, ada beberapa teman-teman minta saya untuk membahas hal ini, namun menurut saya tidak terlalu tidak perlu dibahas panjang, karena memang beliau ini sudah blunder. Ada beberapa minta untuk tanggapi si Valen, proselit Yahudi itu, katanya murid dari Rabbi Tovia Singer. Ya udahlah ya, terserah dia mau klaim seperti apa, mana-mana lah ya. Cuman ada video di mana si Valen ini blunder. Katanya dia setuju dengan si Yonatan Nandar, namun di beberapa video yang kemudian terciduk, beliau berdebat dengan Yonatan Nandar tentang Kidung Agung 5 ayat 16. Ternyata ada kemiripan antara jawaban saya dan jawaban si Valen, yaitu tentang homografi, homonim dan juga homofon. Dan beliau menekankan juga di situ kan tentang apa itu homofon. Ya, nanti saya akan tampilkan videonya sampai selesai supaya teman-teman juga bisa melihat bahwa si Valen ini akhirnya blunder, karena memang entah kenapa yang suka-suka pindah agama pindah agama itu suka-suka blunder ya, karena kan cocok proselit dan mualaf. Jadi menurut saya teman-teman sendiri bisa menilai lah bahwa si Valen ini seperti apa. Oke, jadi itu saja dari saya. Tetap jaga iman kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetaplah menjadi Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lu nggak terima gimana? Baginda Rasulullah itu saudara saya. Dia keturunan Ismail. Ketua kami. Hormat dulu. Bagaimana sih? Valen, maksudnya ini Kidung Agung 5 ayat 16. Bagaimana? Nah, iya. Menurut Abang, Kan udah saya jelasin. Menanggapi kata Mahamadim di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Nah, apakah benar perihal kata Mahamadim ini di dalam Kidung Agung adalah nubuatan untuk Muhammad? Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu ada kata Mahamadim, ya kan? Nah, itu kalau kita melihat di dalam bentuk non-common maskulin plural absolut dari kata Mahmad, itu artinya adalah keinginan atau hasrat atau juga menarik. Dan untuk penjelasan yang kedua, perihal kata Muhammad juga muncul kembali di dalam Yesaya 64 ayat 11 dalam bentuk non-common maskulin plural konstruk sufik, yaitu Mahamadenu. Nah, di situ diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan indah. Dan terus kata Mahmad juga kembali muncul di dalam 2 Tawarik 36 ayat 19 dalam bentuk non-common maskulin plural konstruk sufik person feminim singular, yaitu
Muhammadiyah. Nah, di situ oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi indah-indah. Dan untuk penjelasan yang ketiga, kata Mahmad juga muncul kembali di dalam ratapan, ya kan? Ratapan pasal 1 ayat 7 dalam bentuk non-common maskulin plural konstruk suffix person feminim singular, yaitu Mahmudea. Nah, di situ Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan harta benda. Dan yang lebih menarik dari analisis teks terhadap kata Mahmad dalam beberapa ayat di atas, bahwa kata tersebut bermakna sesuatu yang indah dan menimbulkan hasrat. Itu ada di dalam di atas semua Kidung Agung pasal 5 ayat 16, Yesaya 64 ayat 10, 2 Tawarikh 3 ayat 16. Di situ ada semua. Dan untuk yang keempat, jadi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pemunculan kata-kata tersebut di atas menunjuk pada seseorang atau karakteristik pekerjaan seseorang yang rananya ke nabi yang dinubuatkan. Jadi nggak ada istilah profetik, itu nggak ada di situ. Nah, kalau misalnya pihak daripada Muslim mau konsisten, ya kan, perihal kata Mahmad ini, seharusnya setiap kata Mahmad yang muncul di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu juga seharusnya di Yesaya 64 10, 2 Tawarikh 3 16 dan Ratapan 1 ayat 7 seharusnya diklaim dong. Nah, jika itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad, namun nyatanya tidak diklaim oleh pihak Muslim gitu loh. Nah, untuk analisis ayat ya, hasil dari analisis konteks ayat pada Kidung Agung 5 ayat 16 di sini adalah bukan sedang membicarakan aspek profetis gitu loh. Bukan membicarakan perihal nubuatan, melainkan sedang menggambarkan bagaimana Yerusalem sebagai kekasih penulis dari Kidung Agung, yaitu Shalomo. Nah, dalam frasa kekasihku, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Istilah putri-putri Yerusalem ini digunakan dalam bentuk benot Yerusalem. Kita tahu ya, benot ini nggak mungkin cowok gitu loh. Benot ini adalah wanita gitu loh. Jadi kata benot ini merupakan bentuk plural ya, plural feminim dari kata bat, ya kan. Makanya ada istilah di dalam Hebrew, di dalam Yehudim itu ada namanya bat mitzvah, itu untuk cewek, bar mitzvah untuk cowok ya. Dan kata ini dipaksakan untuk Muhammad itu sangat jelas tidak tepat gitu loh. Kenapa? Karena Muhammad adalah seorang lelaki, sementara istilah benot itu menunjuk kepada perempuan. Nah, analisis ayat lagi ya. Yerusalem dalam tradisi Yahudi itu digambarkan sebagai wanita atau kekasih, sehingga selalu disandingkan dengan kata benot. Kata Ibrani Mahmad yang artinya indah, hasrat, harta, ini sangat tidak cocok dikaitkan dengan Muhammad gitu loh. Yang akar katanya adalah Ahmad yang artinya terpuji. Kata terpuji dari akar kata puji dalam bahasa Ibrani itu diungkapkan dalam beberapa kata Ibrani, yaitu hodu di dalam Mazmur 140, Halel di dalam 1 Tawarikh, Nawa di dalam Keluaran 5 ayat 12. Nah, selanjutnya ya, apakah itu adalah Muhammad? Kalaupun nama itu, nubuatan itu, perihal kata Mahamadim untuk Muhammad, maka seharusnya ditransliterasikan ke dalam bentuk Ibrani. Seharusnya mem fau, hei mem dalet, dan bukan mem het dan mem dalet gitu loh. Dalam kajian ilmu bahasa ya, istilah kayak begini ini bisa dikenal dengan istilah homograf, yaitu tulisan sama namun memiliki arti yang berbeda. Homofon, ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Homonim itu adalah kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda gitu loh. Nah, kalau kita ngelihat ya, kalau kita ngelihat dari kasusnya ini, dari kasus kata Mahamadim yang diklaim oleh saudara Nandar bahwa itu adalah merujuk kepada Muhammad, ini sangat tidak tepat karena di situ perihal Sir Hasirim pasal 5 kalau kita baca keseluruhan itu tidak ada nubuatan perihal konteks profetif gitu. Itu nggak ada. Jadi nggak ada nubuatan. Jadi di situ menceritakan bagaimana kasih Hashem kepada bangsa Israel ya, terutama kepada Yerusalem. Makanya di situ ada kata benot. Benot itu tidak bisa diklaim menjadi cowok gitu loh, karena benot itu adalah perempuan. Jadi kasus ini yang diklaim oleh saudara Nandar ini masuk ke dalam ranah homofon, ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Nah, sampai di sini dulu presentasi